Namo Wigna Mastu Namah Sidam Om Namah Shivaya Namah Budaya Om Saraswati Sidiasu ya Namah. Inggih renggalah puniki tidak akan membicarakan tentang basma dan bija. Kenapa tidak memilih topik puniki? Karena tidak sering sekali melihat kekeliruan di masyarakat. Kadang orang menggunakan bija seperti menggunakan basma, dan kadang itu juga diajarkan oleh para sulinggih. Nah, ampuri titiang para sulinggih, nah titiang nenten bermaksud artinya melampaui, nah titiang hanya sedikit berusaha meluruskan dari segi arti basma dan bija tersebut. Nah, kalau dilihat dari arti katanya, basma sendiri artinya adalah abu, dimana kalau sulinggih secara umum di Bali menggunakan asaban serbuk cendana, sedangkan bija kalau dilihat dari puja mantranya yang digunakan yaitu Om Kum Kumara Wijaya Namah. Kumara itu adalah sendiri simbol bibit untuk menumbuhkan sifat ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Nah, mari kita bicarakan tentang basma. Nah, basma itu sendiri kalau umum sulinggih di Bali menggunakan asaban serbuk cendana, di mana cendana itu diasap di atas ulekan batu sampai agak kental, kemudian ditaruh dalam wadah, dikeringkan sampai agak padat, nah disimpan dalam sebuah wadah. Nah, itulah yang digunakan dalam pemujaan sehari-hari, baik muput, melakukan surya sewana. Nah, basma sendiri adalah puncak pembersihan ketika seorang sulinggih melakukan arga patra. Nah, tentu berbeda dengan arti bija itu sendiri. Nah, di mana ketika sulinggih melakukan pemujaan, sebelum beliau melakukan surya sewana, beliau melakukan arga patra dulu. Diawali dengan beliau mandi secara sekala, kemudian setelah duduk membelakangi siwa kerana, beliau mencuci kaki, mencuci tangan, kumur, meraup dan mengusap kepala. Nah, dilanjutkan dengan menghadap siwa kerana, beliau melakukan utpeti setiti, mengusap jari-jari tangan adalah pembersihan. Kemudian membuat dasar tirta. Nah, setelah itu ngiliatme, dilanjutkan dengan mengosong, membakar kekotoran diri, kemudian dihanyutkan dengan tirta, menurunkan amerta sanjiwani. Nah, selanjutnya beliau melakukan utpeti setiti toya atau tirta yang ada di Suamba, kemudian mengundang peganggan, dilakukan penjaya-jaya peganggan. Nah, baru kemudian beliau meketis keraga, kemudian meraup, kemudian meminum 3 kali sebagai simbol bahwa beliau sudah melakukan mandi secara niskala. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membasme. Membasme sendiri itu adalah pembersihan. Kalau dilihat dari pujanya yang digunakan, Om Idam Basma Parambuyam Pawitram Papanisanam Sarurugu Pesamana Sarul Klisiwinasanam. Nah, di mana kemudian beliau mengambil serbuk cendana itu sedikit, ditaruh di atas tangan kanan. Itu ya dipujai seperti tadi, Om Idam Basma Prambuyam Pawitram Papanisanam Sarurugu Pesana Saru Klisi Winasanam. Kemudian ditaruh di telapak tangan kiri, kemudian disirati dengan tirta Om Bamba Madewa Namah, kemudian dihancurkan utawi diremak. Nah, kemudian diputar 3 kali Om Purbuah Swah, kemudian dipujai dengan Om Amprusu Pradana Samyoga Windu Dewa Bukti Jagat Nati Dewa Disamgai Paramaswai Nama-Nama. Kemudian baru penempatan basma itu sendiri, Om M Isane Namah, Om Tam Tat Purusya Namah, Om Am Agorya Namah, Om Samsadijata Namah, Om Bama Dewaya Namah, Om Ham Hridaya Namah, Om Ram Kaisirasya Namah, Om Burbuah Sajolinisikaye Namah, Om Rom Kuace Namah, Om Bam Netre Namah, Om Bam Netre Namah, Om Rahpat Astre Namah Swaha. Nah, begitulah penggunaan basmanya. Nah, baru kemudian dia melakukan Mekarwiste sebagai puncak daripada pembersihan. Jadi sangat jelas di sana bahwa basma itu sesungguhnya digunakan sebagai puncak pembersihan, karena kalau dilihat dari arti mantranya, Om Idam Basma Paramguhyam Pawitram Papanesanam, penyuci seluruh kekotoran yang ada di dalam tubuh. Nah, demikian. Nah, seringkali ketika mungkin dalam perjalanan waktu, sulinggih tidak membawa serbuk cendana, pada akhirnya bija sendiri yang digunakan sebagai basma. Padahal kalau
bija sendiri kan tidak boleh dihancurkan, simbol bibit itu tidak boleh dihancurkan. Nah mungkin karena kebiasaan pada akhirnya terus menggunakan bija sebagai basma. Nah mungkin pada akhirnya diberikan penugasan kepada murid-muridnya. Nah dilanjutkan suatu saat seperti sekarang, karena secara umum karena semua sulinggih menggunakan bija sebagai basma. Padahal kalau dilihat dari sisi artinya kan sangat berbeda. Nah, titiang ampuri, titiang neten bermaksud menggurui, ini hanya sedikit menggambarkan dari pemaparan mantra yang digunakan dan jalur arga patra. Nah, jelas di sana bahwa basma itu adalah pembersihan. Nah, seringkali juga diwalah ke, nah apakah boleh membasma? Ya mungkin kalau membasma ya tidak memantra, ya titiang nenten mempunyai kewenangan juga untuk melarang. Ya mungkin kalau membasmi yang seperti sulinggih ya mungkin kalau tidak tahu tatanannya ya mungkin tidak boleh lah artinya, karena ada juga perlina basminya sendiri. Dan ketika membasmi dari bija sendiri juga adalah keliru menurut titiang. Nah diharapkan kan mungkin ke depan ya adik titiang yang pamne sapunapi, nah diharapkan kan kita kembali kepada asal daripada kata basma itu sendiri, ini menggunakan sebut cendana. Nah mari kita membicarakan tentang bija. Nah bija sendiri pun sebenarnya digunakan secara bertingkat-tingkat. Mungkin ketika orang maturan sehari-hari, nah cukup artinya setelah ngelungsur wangsuh pada sendiri kan air cucian kaki ide betara, nah kita mesirat kemudian meraup minum. Nah itu artinya juga tidak bisa diartikan. Nah tiraga ngelungsur penugrahan. Nah kemudian secara umum kalau di Jadmu Prawerti ya mungkin makan bija 7 biji sebagai simbol bahwa kita artinya memakan untuk memperoleh bibit sifat kedewataan dari beliau. Nah kalau itu ya orang yang menggunakan wangsuh pada secara umum. Nah mungkin kalau orang mau bersih mungkin kan juga sama kadang, tetapi di sana tidak menggunakan wangsuh pada. Nah beliau menggunakan tirta siwamba, makanya antara tirta dan wangsuh pada itu terjadi lain arti juga. Nah mungkin bijanya sendiri pun juga lain artinya, karena bija itu adalah mulaning bibit metu saking sabtu tirta ikang bibit angurip akan sabtu permane, demikian disebut. Nah itu sifatnya lebih khusus. Nah karena sifatnya adalah pembersihan, sedangkan penggunaan bijanya ya hampir sama, cuman secara harfiah artinya mungkin agak lain, sama juga 7 biji dimakan. Ya mungkin kalau yang artinya penggunaannya ya kita mungkin boleh lah di adnya cakra ya, di jidat boleh. Nah secara umum tidak ada yang temukan sastra yang menyatakan bahwa harus di sini. Nah kemudian ada juga ketika orang mesesare, umpamanya ketika orang mobil kale, kadang orang natab kan mesesare itu ya lain mungkin penggunaan bijanya. Kalau orang dulu zaman dulu mesesedak mesesare kebak pasir kebak danu, nanti yang puhe meko batu buletannya mengkocok, bebek yang metegel muat kawat membalung besi, ya mungkin kan begitu mantranya secara tradisional. Ya mungkin di tingkat yang lebih artinya di atasnya mungkin penggunaan bija sesariknya itu Om Sri Sri Siwaya Nama, kemudian di kolongan anggapan palu boge angiwaken sarwa satu dengan bagi pukerti sesangon, kemudian undurkan sarwa satu di tangan anang apa Sri Sedana di kaki dengan mas pirak kan begitu. Nah mungkin itu sifatnya lain ya kalau kadang sedikit mengartikan bahwa penggunaan
bije itu seperti basma, dianggap di sanalah bije jangkep. Ya mungkin kalau bije jangkep ya sama seperti orang mesesare itulah Sri Waya nama dengan bagi pokers yang akan sarwa satu kan panci bayi yang tuan sarwa satu harapan pelabugang hati-hati sabda rahayu anak apa ni Sri Serdana anunungana Mas Pirak, kalau di kaki kan begitu pujanya. Nah sehingga nah di sanalah mungkin terjadi sering kekeliruan. Nah titiang menyampaikan puniki, nah niku pun karena kadi titiang melihat agak keliru lah, sedangkan bija sendiri kan lain artinya. Nah penggunaannya pun kalau hanya sebatas uang supade ya mungkin tidak ada pemaknaan artinya yang terlalu dalam. Nah mungkin iraga ngelungsur bibit ke manten ya, dan uang supadenya sendiri pun kan paling mantranya iraga ngelungsur nggih Ratu Betari tidak ngelungsur wangsuh padan idane ya, mungkin kalau di jero mangku om pampadiaya tidak ngaturan wajib apa om pampadiaya wajib tokor am argeduaya wajib tangan om yam jiwa sudaya mekumur om grim siwa griwaya kan mengusap kepala dengan air. Nah air yang kita aturkan untuk beliau artinya melakukan wangsuh padi itulah yang kita lungsur kan begitu. Nah berlainan dengan ketika orang metirte, nah mungkin suatu saat akan kita bahas tentang jenis-jenis tirte punika. Nah dumogi apa yang kita sampaikan niki wonten pikenuhe sehingga tidak lagi terjadi kekeliruan antara penggunaan basma dan bija. Nah titiang hanya sekali punika menyampaikan janten sampun titiang sebagai manusia wonten keuangan kekirangan titiang lungsur gang pengaksama. Nah titiang aturang para musanti. Om santi santi santi. Om.